Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan saya Abah Ahmad di channel Ahmad Mudrika. Kali ini kita akan membahas tentang fungsi linear, bagaimana mempelajarinya secara efektif melalui grafiknya ya. Kita tahu bahwa fungsi linear itu berbentuk Y9AX tambah B, ya variabel-variabelnya berderajat 1, kemudian ada konstanta A dan B, di mana A itu adalah gradien atau kemiringan atau kecondongan, atau slope ya. Kemudian B itu konstanta yang disebut sebagai resipien ya, merupakan perpotongan antara garis atau grafik dengan sumbu Y. Mari kita simak ya. Misalnya ada sebuah koordinat kartesius di mana di koordinat kartesius ini terdapat titik ya yang koordinatnya x1, y1, kita beri nama titik P. Kemudian ada lagi sebuah titik dengan koordinat x2, y2 diberi nama titik Q ya. Kemudian ada sebuah garis yang melalui kedua titik tersebut ya. Kemudian kita bantu dengan berpetak ini supaya lebih mudah. Mari kita simak bahwa dari titik P menuju titik Q ya, itu bisa dikatakan bergerak ya sepanjang 1, 2, 3, 4, 5 ke atas, kemudian dilanjutkan dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, pergerakan ke atas dan ke kanan ini yang dapat menentukan nilai kemiringan atau slope atau gradien ya, yakni A. Jadi A itu perbandingan antara pergerakan vertikal dibagi dengan pergerakan horizontal. Jadi tadi ada 5 ke atas dan 10 ke kanan, itu berarti 5 bagi 10 ya. Seperti itu. Jadi A-nya 5 per 10 atau setengah. Kita coba garis lain karena maksudnya titik lain ya. Jadi misalnya ada titik dengan variabel atau dengan koordinat x1, y1. P-nya misalnya masih di garis yang tadi, tapi dirubah tempatnya. Kemudian ada juga P2, key maksudnya di x2, y2. Nah, kalau kita lihat ya, tadi kemiringan dari sebuah garis itu harus tetap. Berarti A-nya itu atau gradiennya itu harus tetap. Kita lihat dari P menuju Q itu hasilnya adalah 1 ke atas, 2 ke atas, kemudian dilanjutkan dengan 1, 2, 3, 4 ke kanan. Jadi 2 dibagi 4 pun setengah. Jadi dimanapun kita mengambil titik ya, dua buah titik, maka pergerakannya vertikal bagi horizontalnya selalu sama, yakni setengah kalau untuk contoh garis ini. Ya, sehingga kita bisa simpulkan bahwa gradiennya adalah 1/2. Nah, kita sekarang perhatikan bahwa untuk menentukan gradien tersebut ya, ternyata bisa menggunakan rumus Y2 kurangi Y1 dibagi X2 kurangi X1 ya. Seperti apa? Perhatikan misalnya kita tahu bahwa Q ini ya dengan koordinat X2, Y2, X2-nya kalau lihat dari gambar ini 3 ya. Kemudian Y2-nya juga 3. Sementara P itu X1-nya negatif 1 dan Y1-nya 1. Nah, panjang ini ya vertikalnya itu 2. Jadi 2 itu diperoleh dari mana? Dari Y2 ya, sepanjang 3 dikurangi Y1 sepanjang 1 ya. Y1-nya kan tadi 1. Jadi Y2 kurangi Y1 itu 93 dikurangi 1 itu hasilnya 2. Demikian pula dengan X2 kurangi X1 ya. X2-nya itu kan 1, 2, 3 ya. 3, kemudian X1-nya negatif 1. Sehingga X2 kurangi X1 itu 3 kurangi negatif 1. Sehingga hasilnya adalah 1, 2, 3, 4. Ya, jadi itu contohnya. Sehingga A itu pasti ada diperoleh ya. Kalau untuk garis ini adalah 1/2 atau 2/4 atau 5/10 tadi.
Sekarang kan kalau menentukan B, tadi B itu adalah perpotongan antara grafik dengan sumbu Y. Ya, jadi ini titik potongnya itu adalah B ya. Ya, kita coba ya cari dengan garis yang sama tapi menggunakan angka ya, karena garis ini pasti memiliki persamaannya. Kita simak ya. Baik, sekarang dengan berpetak ini kita coba garis yang tadi kita tentukan ya. Ini tentu saja titik P-nya itu ada di negatif 5, negatif 1 ya. Kemudian titik Q-nya adalah 5,4 ya. Titik Q 5,4, maka kita buat garis ya. Kemudian kita hilangkan dulu tadi supaya lebih mudah fokusnya. Kita hitung ya jarak dari P ke Q ya. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu untuk menentukan A atau M ya, dalam bahasa Inggrisnya biasanya Y sama dengan MX tambah C itu, MX tambah C. Kalau dalam bahasa kita Y sama dengan AX tambah B. A itu slope atau gradient, menghitungnya pergerakan ke vertikal atau rise dibagi pergerakan horizontal atau run ya. Jadi rise-nya itu ke atas ya, dari P 1, 2, 3, 4, 5, kemudian dilanjutkan ke kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sehingga hasilnya kita bisa dapat bahwa A itu adalah, jadi kita kurangi saja 4 dikurangi negatif 1 itu hasilnya 5, dan 5 dikurangi negatif 5 hasilnya 10 ya. Sama tadi ya, 5 ke atas dan 10 ke kanan, sehingga positif dibagi positif hasilnya positif. 5 bagi 10 itu sama dengan 1/2. Baik, sekarang B-nya perhatikan ya. B itu adalah perpotongan antara grafik yang berbentuk garis ini dengan sumbu Y ya. Di sini dari gambar ini kita bisa lihat ya, gambar itu hasilnya adalah 3/2 ya, jadi 1,5 ya, ada di tengah-tengah antara 1 dan 2, jadi 3/2 ya. Kita coba buktikan ya bahwa karena A dan B-nya sudah ketemu, maka persamaan garisnya bisa kita tentukan, yakni ya, sama dengan AX tambah B atau setengah X tambah 3/2. Nah, persamaan garis ini tentu saja ya, persamaan garis ini harus ya mewakili ya, atau memenuhi seluruh titik-titik yang ada pada garis ya. Titik apapun yang disebutkan di garis ini selalu ya kalau disubstitusikan memenuhi persamaan Y sebenarnya setengah X tambah 3/2. Maksud substitusikan itu nilai X dan Y-nya. Kita ambil contoh dua titik saja ya. Misalnya titik ya, kita buat tabelnya sekarang X dan Y. Kita ambil titik 1 di sini ya. Titik ini ya, koordinatnya tentu saja kita bisa lihat dari gambar itu adalah negatif 3,0 ya. Maka kalau kita ambil ya atau kita substitusikan dan kita tulis pada tabel, kita ambil X-nya negatif 3, maka X ini adalah negatif 3, negatif 3 kali 1/2 itu sama dengan negatif 3/2 ditambah 3/2 hasilnya adalah 0 ya. Kemudian kita ambil lagi satu titik ini ya. Titik ini ya tentu saja koordinatnya adalah 1,2 ya. Jadi 1,2 maksudnya apa? Jika X-nya 1 maka Y-nya adalah 2. Kita buktikan X-nya 1, substitusikan ke sini, setengah tambah kali 1 adalah setengah. Setengah tambah 3/2, jadi 1/2 tambah 3/2 itu adalah 4/2 atau 2 ya. Jadi terbukti bahwa persamaan ini memenuhi ya untuk seluruh titik yang ada pada garis yang dilalui oleh garis. Baik, kita lanjutkan dengan contoh soal lain ya. Misalnya ada sebuah garis seperti ini ya. Maka dari gambar grafik ini kita bisa menentukan ya, ambil sebuah titik yang tepat ya, koordinatnya bilangan bulat ya. Kemudian kita beri nama titik itu, koordinatnya negatif 5,4, kita beri nama P negatif 5,4 ya. Kemudian
kita ambil satu titik lagi, ya, itu koordinatnya 1,-2 adalah titik Q, ya. Kemudian kita lihat, ya, pergerakannya dari P menuju Q itu vertikal dulu disebut 2, 3, 4, 5, 6 ke bawah, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6 ke kanan, ya. Jadi 6 ke bawah itu tentu saja negatif 6 dan 6 ke kanan itu positif 6. Jadi negatif 6 bagi positif 6 adalah negatif 1. Ya. Kita ambil contoh lagi, misalnya buktikan kemiringannya tetap. Ya, misalnya ada titik R, ya ini negatif 4, kemudian ini 3. Kemudian titik S, ya ini negatif 2,1. Ya, maka kemiringannya adalah 1, 2 ke bawah, dilanjutkan 1, 2 ke kanan. Ya. Jadi 2 ke bawah itu negatif 2, bagi 2 itu tetap negatif 1. Sehingga A-nya diperoleh negatif 1. Ya, sementara untuk menentukan B, ya, perhatikan, ya, B-nya itu adalah yang grafik yang berpotongan dengan sumbu Y, B-nya negatif 1. Sehingga persamaan garis ini kita bisa peroleh sama dengan Y sama dengan AX plus B, A-nya negatif 1, B-nya negatif 1, berarti minus X atau negatif X kurangi 1. Kita contoh lain garis, ya seperti ini, ya. Kemudian kita tentukan A-nya sekarang, ya, atau P-nya, ya 1,4, ya. Kemudian kita ambil titik kedua, Q-nya negatif 2, negatif 2. Oke, ya, maka pergerakannya adalah dari P menuju Q, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ke bawah, kemudian 1, 2, 3. 3 ke kiri, ya, maka 6 ke bawah, 3 ke kiri, itu artinya berarti negatif 6 dibagi negatif 3. Jadi hasilnya, atau boleh juga kita kurangi, ya, negatif 2 dikurangi 4 itu negatif 6, negatif 2 dikurangi 1 negatif 3, sama ya. Jadi hasilnya A-nya itu adalah 2 positif, ya, karena negatif bagi negatif positif, A-nya 2, kemudian B-nya di mana? Ya ini ya, B. Jadi B-nya adalah titik, ya, yang berpotong, yang merupakan titik potong antara grafik, ya, garis dengan sumbu Y, itu di Y sama dengan 2, sehingga B-nya 2, A-nya 2, maka persamaan garisnya adalah Y sama dengan 2X tambah 2. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.